Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan Babu mata tabtilu salah wa amman tasqut. Bab kapan salat itu batal dan dari siapa salat itu jatuh, yakni tidak diwajibkan lagi. Pasal yang kedua, Iqra ya Ahmad. Faslun. Baik. Faslun. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala wa la tajibu ala ghairi mukallafin وتسقط عمن عجز عن الإشارة وأمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قائدا ثم على جنب. Kata Syaukani rahimahullah, salat tidak diwajibkan atas selain mukallaf dan jatuh dari yang tidak mampu berisyarat, juga jatuh dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya, dan orang yang sakit salat sambil berdiri, kemudian jika tidak mampu maka sambil duduk, kemudian jika tidak mampu maka berbaring. Baik. Ucapan beliau rahimahullah, wala tajibu ala ghairi mukallaf. Salat ini tidak wajib pada selain mukallaf. Salat tidak wajib pada selain mukallaf, yakni selain orang yang akil dan baligh. Mukallaf adalah yang akil dan baligh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Anis sabi hatta yahtalima, dari orang yang kecil, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian apa? Wa an-na'im hatta yastayqiza, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Menunjukkan apa? Anak kecil tidak diwajibkan sholat. Anak kecil yang belum balik. Dan tanda balik itu ada berapa ya Abu Zur'ah? Ada 4. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, batul anah, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga apa ya Abdul Rauf? Ada ya Anas? Kalau perempuan haid. Yang keempat, numer. Semirakan yang baik dan benar. Anda ya Mujahid? Baik, mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki. Baik. Jadi anak kecil yang belum nampak padanya tanda-tanda balik, maka dia tidak diwajibkan sholat. Tetapi dia tetap diperintahkan sholat sebagai latihan, sebagai pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum li'ashrin wadribuhum 'alaiha li'ashrin." Perintahkan anak-anak kalian melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun, padahal dia belum balik. Dan pukul kalau dia tidak mau ketika dia berumur 10 tahun, padahal dia belum balik. Padahal dia belum balik, tetapi dia sudah memayyiz. Kalau dia sudah memayyiz, diperintahkan untuk melaksanakan salat. Iya. Baik. Demikian pula orang yang gila, yang tidak memiliki akal, maka dia bukan mukallaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anil majnun hatta yafiqa. Pena itu diangkat dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Hanya saja ada orang yang gila, kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Maka apabila dia gila, dia bukan mukallaf. Kalau dia sadar, dia mukallaf. Misalkan dia di waktu zuhur, dia gila. Sampai habis waktu zuhur, dia masih gila. Masuk waktu asar, dia sadar. Maka dia wajib melakukan sholat asar tanpa kewajiban mengqada yang zuhur. Kenapa? Kenapa dia tidak wajib mengqada yang zuhur? Ya Jabir? Baik, karena dia bukan mukallaf. Karena ghairul mukallaf. Seperti kata mu'allif, wala tajibu ala ghairi mukallaf. Tidak wajib atas selain mukallaf. Karena ketika dia gila, dia bukan mukallaf. Baik. Adapun orang yang tertidur, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin naim hatta yastayqiza, dari orang yang tidur sampai dia gila, sampai dia terbangun, maka itu ada dalil yang mengkhususkan atau yang menerangkan kewajiban bagi orang yang tidur. Artinya tidak jatuh darinya salat itu. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqadha kapan dia ingat.
kapan dia ingat. Baik. Adapun bagi anak kecil dan orang gila, tidak ada dalil yang memerintahkan mengqadha. Khusus orang yang tertidur dari satu salat, ketika dia bangun, dia wajib untuk mengqadha. Demikian pula orang yang lupa. Orang tidur, orang lupa, tidak berdosa. Tetapi wajib bagi mereka mengqadha salatnya. Baik, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah. Beliau mengatakan salat itu jatuh dari orang yang tidak mampu berisyarat. Dia tidak mampu memberikan isyarat di dalam salat. Ini pendapat sebagian ulama dan disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk berpendapat demikian. Artinya apa? Kalau seorang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia sudah tidak wajib salat. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah selama dia masih berakal, dia wajib salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Ini ahwat. Pendapat ini yang ahwat, pendapat yang lebih hati-hati. Tidak jatuh kewajiban salat darinya selama dia masih berakal, dia wajib untuk melakukan salat semampunya. Baik. Wa qala wa amman ughmiya alaihi hatta kharaja waqtuha. Dan salat itu juga jatuh dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya. Ini berdasarkan hadis sahih dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Malik dari Nafi'. Nafi' mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pingsan, kemudian ketika beliau sadar, walam yaqdi, dan beliau tidak mengqadha salatnya. Kemudian diberikan keterangan oleh Imam Malik rahimahullah, itu ketika sudah keluar waktunya. Tetapi yang benar dalam masalah ini ulama merinci. Ulama memberikan rincian. Pingsan itu dikategorikan seperti gila atau seperti tidur. Seperti orang gila, seperti orang tidur. Baik. Ini dua kategori pingsan. Yang pertama diserupakan dengan orang gila. Orang yang pingsan diserupakan dengan orang gila, yaitu ketika pingsannya dalam waktu lama. Dalam waktu lama. Yang kedua diserupakan dengan orang tidur. Kalau pingsannya sebentar, ringan. Artinya apa? Kalau dia pingsan dalam waktu lama dan waktu sholat sudah lewat, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Tetapi kalau pingsannya hanya seperti orang tidur, berarti dia wajib mengqadha sholatnya. Wajib dia mengqadha sholatnya. Bobitnya apa? Ukurannya apa? Untuk mengukur pingsan itu diserupakan dengan orang tidur atau orang gila adalah apabila dia sudah pingsan dan kharaja 'anil 'adah, sampai keluar dari adatnya tidur. Misalkan dia tidur sehari berapa jam? 8 jam. Sekarang dia pingsan sudah sampai 1 hari 1 malam, sampai 24 jam. Maka dia diserupakan dengan orang yang gila, sehingga dia tidak wajib mengqadha salat. Tetapi pingsannya hanya seperti kebiasaan dia tidur 6 jam atau 8 jam atau kurang dari itu, maka dia diserupakan dengan orang yang orang yang tidur, sehingga wajib baginya untuk qadha. Baik. Adapun orang yang mabuk, telah dinukil kesepakatan ulama, orang mabuk itu seperti orang yang tidur. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan sholat karena mabuk, dia wajib untuk mengqadhanya. Baik, ini perincian dalam masalah pingsan. Kalau pingsannya lama, disamakan dengan junun, gila, sehingga dia tidak wajib qadha. Kalau pingsannya sebentar, seperti kebiasaannya tidur, maka dia seperti orang yang tidur, wajib atasnya qadha. Baik. Qala wa yusalli al-maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan orang yang sakit melakukan salat sambil berdiri. Kemudian kalau tidak mampu hendaklah dia duduk. Kemudian kalau tidak mampu hendaklah berbaring di atas sisi tubuhnya. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain ketika beliau sakit bawasir,
kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu maka salat sambil duduk. Jika tidak mampu maka salat sambil berbaring. Ini berbaring pada jambin, salah satu sisi tubuhnya, kiri atau kanan. Baik. Maka ini urutannya. Seorang yang sakit kalau dia mampu salat sambil berdiri, maka dia berdiri. Ini yang lebih afdal. Dan zahir hadisnya bahwasannya sekedar dia lemah tidak membolehkan dia duduk. Sekedar ada masyaqqah, beban, tidak membolehkan dia duduk sampai betul-betul dia lemah, tidak mampu berdiri. Ini zahirul hadis. Kalau cuma sekedar susah berdiri tapi masih mampu, dia harus berdiri. Tetapi yang benar, walaupun dia masih mampu berdiri, tetapi dia merasa ada masyaqqah, ada satu beban, dia boleh duduk. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi walaupun seorang mampu berdiri, tetapi dia merasakan berat, ada masyaqqah, maka hendaklah dia duduk, tidak masalah. Tapi kalau dia memaksakan berdiri, bagus. Selama dia masih mampu, maka tentunya pahalanya lebih besar. Baik. Kemudian, bagaimana cara duduknya? Cara duduknya telah kita bahas sebelumnya, bahwa dia duduk seperti duduknya dalam salat, tetapi ternyata ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga banyak riwayat dari sahabat melakukan demikian, duduk sambil bersila. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti' merajihkan yang afdal adalah duduk sambil bersila. Dengan 3 alasan. Yang pertama, dalil-dalil baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Yang kedua, kalau dia duduk bersila, itu dia akan lebih tumakninah. Lebih tumakninah dan lebih nyaman dia rasakan daripada duduk iftirash atau tawarruk. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan antara duduk pengganti berdiri dan duduk yang memang dianjurkan di dalam sholat. Yani duduk bersila adalah duduk pengganti berdiri. Dan nanti kalau dia masuk pada iftirash, masuk duduk di antara 2 sujud, maka dia rubah posisi duduknya. Baik. Dia rubah posisi duduknya seperti duduk di dalam sholat. Demikian pula ketika dia tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal dalam sholat 3 atau 4 rakaat dia duduk iftirash. Tahiyat akhir pada sholat 3-4 rakaat dia duduk tawarruk. Adapun posisi berdirinya dirubah dengan duduk bersila. Ini gunanya untuk membedakan antara duduk yang merupakan pengganti berdiri dan duduk yang asli di dalam sholat. Ada satu lagi yang keempat, kata Syekh, agar dia bisa lebih lama membaca Al-Quran. Kalau dia duduk posisinya iftirash atau tawarruk, dia tidak akan tahan lama untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini yang lebih rajih, ini sebagai ralatan dari penjelasan kita dalam masalah Al-Qiyam dulu. Baik, ini yang lebih rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia pilih duduk di dalam sholat. Cara duduk dalam sholat yang dia mampu melakukannya. Kalau tidak mampu lagi, maka dia pilih silakan cara duduk bagaimanapun yang dia mampu. Sebab di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan summa qa'idan, kemudian dia duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan cara duduk yang bagaimana. Artinya kalau seorang tidak mampu tarabbu, tidak mampu iftirash, tidak mampu tawarruk, silakan dia duduk dengan cara apa saja yang dia mampu. Baik. Summa ala jambin, kemudian dia berbaring di salah satu sisi. Jambin, salah satu sisi tubuhnya, bukan bagian belakang, bukan bagian depan. Artinya berbaring. Di sini juga tidak dijelaskan apakah di bagian kanan atau bagian kiri, sehingga boleh, tidak ada masalah. Apa yang paling mudah baginya? Apa yang paling mudah baginya? Kalau mudahnya dia duduk dia berbaring pada pinggangnya bagian kanan, itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Kalau mudahnya pada bagian kiri, itu yang dia lakukan. Dengan posisi dia menghadap kiblat. Jadi nanti wajahnya menghadap kiblat. Berbaring sebelah kanan atau sebelah kiri,
tetap wajahnya menghadap kiblat. Tetapi yang afdal kalau dia berbaring di atas pinggangnya yang kanan. Ini yang afdal berdasarkan keumuman dalil. Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun, menyenangi untuk selalu mendahulukan yang kanan. Baik. Tetapi tidak masalah kalau dia berbaring di sebelah kiri, sebab dalil tidak mengharuskan di kanan atau di kiri. Maka tergantung mana yang mudah baginya, berbaring di kanan atau di kiri. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan para ulama, boleh juga dia berbaring dengan menghadapkan kakinya ke kiblat. Yakni telapak kakinya diperhadapkan ke kiblat. Berarti posisinya dia berbaring di atas punggungnya. Berbaring di atas punggungnya. Cuman sekarang posisinya kakinya sudah berada menghadap ke kiblat. Baik, bagusnya dipraktekkan ya. Berbaring, jadi ada 3 bentuk berbaring. Yang pertama, dia berbaring di atas pinggang kanan. Yang kedua, di atas pinggang kiri. Yang ketiga, di atas punggungnya dengan kaki menghadap ke kiblat. Betul ya, Abu Zur'ah. 3 posisi. Baik. Ini yang sebelah kanan. Kepalanya nggak usah diangkat begitu. Baik. Sekarang terbalik. Nah, salah. Ya. Kalau antum seperti tadi membelakangi kiblat. Ya, seperti itu. Dia harus berbalik lagi. Nah, baik. Sekarang seperti itu. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jadi kesemuanya ada berapa posisi? Ada 4 posisi orang yang sakit. Yang pertama, berdiri jika mampu. Kalau dia merasa berat, boleh dia duduk. Ini yang kedua. Tidak mampu duduk, yang ketiga dia berbaring. Berbaring dengan cara di atas pinggang kanan atau pinggang kiri. Yang keempat, kalau tidak mampu seperti itu, maka dia berbaring dengan posisi menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan ini. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika tasyahud akhir. Jadi dia duduk bersila itu cuma pengganti berdiri. Ketika posisi duduk di antara 2 sujud iftirash seperti salat biasa. Ketika posisi tahiyat awal iftirash. Ketika tasyahud akhir pada salat yang 3 atau 4 rakaat dia tawarruk. Itu manfaatnya kalau dia duduk tarabbu sebagai pembeda antara posisinya berdiri dan posisinya lagi duduk. Baik, faham? Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan di materi kajian ini di antara sifat-sifat orang jahiliyah zaman dahulu, yakni mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang jahiliyah seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Dan sekarang kita akan menginjak pada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kelamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdullah Sufyan Hafizahullah Ta'ala, kepadanya kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa orang NU begitu mengagungkan dakwah para wali yang mereka kira berkat jasa mereka lah Islam masuk ke Indonesia? Apakah para wali 9 adalah ahlu sunnah? Apakah lebih dulu dakwah mereka dari dakwah salafiyah yang manusia? Baik. Pertama saya katakan, yang dimaksud dengan dakwah salafiyah itu, dakwah salafi adalah yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah atau tauhid dan sunnah sesuai Al-Quran dan hadis yang dipahami sebagaimana pemahaman as-salafus salih. Yakni ajaran Islam itu yang sebenarnya. Ajaran Islam yang sebenarnya. Maka siapa saja kaum muslimin
yang mengajarkan Al-Quran wa Sunnah, yakni ajaran Islam yang sebenarnya, yang bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan, maka dia seorang salafi. Dan dia membawa dakwah salafiyah. Baik. Alhamdulillah, setiap zaman orang-orang yang mendakwahkan Islam sebagaimana yang diturunkan Allah dan Rasulnya dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu akan selalu ada. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong golongan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran, eksis di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Jelaskan para ulama, maksud dari ketentuan Allah itu adalah angin yang lembut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk mematikan orang-orang yang beriman menjelang hari kiamat. Jadi sampai di zaman itu, yang namanya dakwah salafiyah, dakwah yang hak, dan para pengusungnya akan tetap ada, akan tetap eksis. Baik. Kemudian setelah kita pahami bersama, yang membawa Islam ke Indonesia ini banyak, bukan cuma 1-2 orang. Iya. Sehingga kita membaca ada para pedagang dari Timur Tengah atau dari India yang disebut dengan orang-orang Gujarat dan sebagainya. Ada juga para ulama yang memang khusus datang untuk berdakwah. Ini alhamdulillah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa para ulama, para da'i yang mendakwahkan Islam pertama kali di negeri kita. Jadi tidak khusus 9 orang atau 9 wali atau beberapa orang, tidak. Ini banyak sekali yang datang. Iya. Baik. Kemudian mengagungkan para wali, apabila dimaksudkan menghormati mereka, maka ini ajaran Islam. Menghormati orang-orang saleh, terlebih orang-orang yang berilmu, yang telah sangat berjasa kepada kita, mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini adalah orang-orang yang harus kita hormati, kita hargai, bahkan kita cintai melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai mereka, maka kita pun lebih mencintai mereka dibanding seluruh manusia. Allah telah menghormati mereka dengan mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Di setiap orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Maka kita hormati orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Maka kita hormati lebih tinggi lagi. Demikian sikap kita kepada para wali, kepada orang-orang saleh, kepada para ulama. Hanya saja tidak boleh melampaui batas. Ya. Mengagungkan dan menghormati para wali tidak boleh melampaui batas, sehingga menganggap mereka memiliki suatu kemampuan khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkan keinginan kita. Ini syirik. Ini bukan mengagungkan para wali, justru merendahkan mereka. Karena kita telah menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita merendahkan mereka. Jadi salah kalau disebut mengagungkan wali dengan cara berdoa kepada mereka, walaupun dengan dalih tawassul. Itu tidak benar. Itu bukan tawassul. Bukan tawasul yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira ahlu sunnah atau salafi itu tidak mengagungkan para wali atau tidak menghormati mereka. Tapi menghormati mereka dalam keadaan tidak melampaui batas. Demikian pula tidak berbuat bid'ah dengan melakukan safar untuk berziarah ke kuburan-kuburan mereka. Ini termasuk bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan safar, yakni safar khusus untuk melakukan ibadah
kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Adapun safar untuk ibadah khusus, maka ini tidak dibolehkan karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan termasuk sunnah kalau kita pergi haji atau pergi umrah, kita niatkan juga bersafar ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Tapi kita niatkan untuk safar ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sudah sampai di Madinah, baru kemudian kita niatkan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apabila kita sudah sampai di Madinah untuk pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah bukan termasuk safar lagi. Iya. Jadi perbuatan mereka mengagungkan para wali dengan cara bid'ah, apalagi sampai syirik dengan berdoa kepada para wali tersebut, itu melampaui batas. Atau sekedar yakin bahwa apabila berdoa di kuburan para wali, Allah akan kabulkan. Ini juga termasuk keyakinan yang bid'ah, yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan awalnya memang ini yang mereka anggap. Awalnya mereka anggap berdoa di sisi kuburan Wali Songo atau Sunan Gunung Jati itu lebih afdal, Allah akan kabulkan. Lama-kelamaan pada akhirnya mereka berdoa kepada para wali tersebut, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahayanya perbuatan bid'ah, dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sewaktu tawaf berlangsung, banyak jamaah haji yang berebutan ingin mencium Hajarul Aswad. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah jamaah haji perempuan disunahkan untuk mencium Hajar Aswad dari dekat, dan apa keutamaannya apabila bisa menciumnya dari dekat? Disunahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencium Hajarul Aswad apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan, yakni tidak berdesak-desakan. Sunnahnya demikian, tidak berdesak-desakan. Karena mencium Hajarul Aswad itu sunnah, dan keutamaannya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sampai berdesak-desakan sehingga menyakiti kaum muslimin, ini hukumnya haram. Jadi mendapatkan yang sunnah tapi melakukan yang haram, ini salah. Ini salah besar. Baik. Apalagi sampai menyewa joki untuk bisa diantarkan mencium Hajarul Aswad walaupun harus senggol kanan dan kiri, maka ini salah besar. Ulama kita menasihatkan untuk melakukan semampunya saja. Kalau tidak bisa dicium, cukup berisyarat dengan tangan ke Hajarul Aswad. Tidak harus dicium secara langsung. Baik. Jadi salah kalau berdesak-desakan demi untuk mencium Hajarul Aswad. Karena berdesak-desakan dengan menyakiti kaum muslimin, ini hukumnya haram. Dan mencium Hajarul Aswad itu sendiri hukumnya sunnah. Baik. Bismillah, bagaimana bila seseorang menggunakan satu kaus tangan atau satu kaus kaki saja? Ini tidak boleh, karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam As-Sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah." Janganlah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Liyun'illahuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah dia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Dijelaskan para ulama, hikmah di balik itu adalah berlaku adil kepada dua tangan atau dua kaki. Demikian pula menghindari kemasyhuran, karena itu tidak biasa sehingga nampak sebagai pakaian kemasyhuran. Jadi sama saja, kaos tangan atau kaos kaki, sandal, sepatu tidak boleh digunakan kalau hanya satu saja, tapi hendaklah digunakan kedua-duanya. Kalau misalkan pakai sandal satu putus di jalan atau rusak atau hilang, maka dua-duanya dilepas. Baik. Ustaz, saya mau bertanya tentang adanya azan pada hari Jumat, ada yang satu kali dan ada yang dua kali. Nah, yang baik yang mana? Kalau ada yang jelek itu ngambil hadis dari mana? Ini contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kali. Adapun dua kali boleh dilakukan apabila ada hajat, apabila ada suatu kebutuhan untuk melakukannya. Seperti dalam riwayat Bukhari, hal itu dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ada hajat. Diceritakan ketika azan yang pertama, kaum muslimin yang ada di pasar tidak mendengarkan azan. Maka Utsman memerintahkan muadzinnya untuk pergi ke pasar atau suatu tempat di dekat pasar dan mengumandangkan azan di situ, azan yang kedua, agar mereka dengarkan. Kalau sekarang, untuk apa lagi? Dalam keadaan kita sudah punya pengeras suara, sekali azan semua orang sudah dengar. Jadi tidak perlu lagi azan yang kedua. Tetapi mungkin saja diperlukan kalau memang
ada hajat seperti yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Misalkan kita sudah azan tidak kedengaran, lalu kita azan lagi yang kedua yang memungkinkan untuk terdengar oleh orang-orang seperti di dekat tempat berkumpul mereka agar mereka mendengarkan azan tersebut, maka tidak mengapa. Jadi persis seperti di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi boleh saja ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, maka yang sunnah itu adalah satu kali azan saja. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.